Pada video kali ini saya akan berbagi tentang integrasi numerik kaidah trapesium dengan metode Newton-Cotes. Pada gambar di samping ini, kita bisa mencari integral dari fungsi fx dx dengan batasan a sampai b. Ini menghampiri luas di bawah kurva, yaitu luas ini. Dan integral fx dx dengan batasan a sama dengan b kalau dengan metode Newton-Cotes. Pada video metode Newton-Cotes sebelumnya sudah dijelaskan bahwa gagasan dari metode Newton-Cotes itu adalah mengganti fungsi fx dengan polinom interpolasi orde ke n, yaitu Pn x dx ya. Nah, maka di sini adalah integral fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri integral Pn x dx dengan batasan a sampai b dengan polinom interpolasi orde ke n atau Pnx adalah A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya hingga ke ANX pangkat N. Integrasi numerik dengan metode Newton-Cotes sudah dijelaskan terdiri dari beberapa kaidah. Yang pertama kaidah trapesium, yang kedua kaidah Simpson 1/3, yang ketiga kaidah Simpson 3/8. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang integrasi numerik metode Newton-Cotes dengan kaidah trapesium. Di sebelah kiri ini ada sebuah fungsi y sama dengan fx dengan batasan a sampai b, maka integral fx dx dengan batasan a sampai b itu menghampiri luas di bawah kurva. Ingat bahwa metode Newton-Cotes itu adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi orde ke n atau Pnx. Maka di sini menghampiri integral dari Pnx dx dengan batasan a sampai b. Ya, ingat Pnx di sini adalah A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat dan seterusnya hingga ke ANX pangkat n ya. Polinom interpolasi orde ke n untuk Newton-Cotes yang digunakan itu adalah polinom Newton-Gregory maju, yaitu Pnx sama dengan fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial h kali x ditambah delta kuadrat fx0 per 2 faktorial kali h kuadrat kali x kuadrat dan seterusnya hingga ke delta pangkat n fx0 per n faktorial kali h pangkat n kali x pangkat n. Kemudian kita misalkan a sama dengan x0 dan b sama dengan x1. Berarti atau di sini sama dengan x0-nya sama dengan 0 dan x1-nya sama dengan h. Maka di fungsi fx ini, di titik fungsi fx ini, kalau di bawahnya x0 maka di sini adalah fx0. Kalau di bawahnya x1 maka di sini adalah fx1. Ingat, di titik ini adalah titik x0, fx0 dan di titik ini adalah x1, fx1. Nah, dari kedua buah titik ini kita bisa tarik garis, yaitu garis lurus atau garis linier. Dari garis lurus ini atau garis linier ini kita bisa mencari polinom interpolasi orde ke-1 atau polinom interpolasi linier, yaitu atau P1x ya. Nah, di sini P1x-nya adalah fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial kali h kali x atau dari polinom interpolasi Newton orde ke n. Berarti kita mencari P1x. P1x berarti cukup sampai di sini. Fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial kali h kali x ya. Atau kalau misalnya kita mau tahu jelas dengan menggunakan dua buah titik bisa mendapatkan interpolasi, polinom interpolasi orde ke-1 atau polinom interpolasi linier. Silakan Anda tonton video sebelumnya di video interpolasi linier. Berarti integral fx dx dengan batasan a sampai b ini menghampiri integral dari polinom interpolasi linier atau P1x dx dengan batasan x0 sampai x1. Karena di sini x0-nya sama dengan 0 dan x1 sama dengan h, kita ganti x0-nya sama dengan 0, x1-nya sama dengan h. Berarti jadi integral fx dx
dengan batasan 0 sampai H, maka menghampiri integral dari fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial kali H kali X dx dengan batasan 0 sampai H. Nah, kemudian di sini fx0-nya ada 2, fx1-nya ada 1. Jadi, fx0 koefisiennya kita coba untuk selesaikan. Berarti di sini yang fx0 itu adalah H, yang satu lagi adalah min H per 2. Berarti H dikurangi H per 2, atau di sini 1H dikurangi setengah H, itu sama dengan setengah H atau H per 2 fx0. Nah, untuk fx1 ini masih tetap H per 2 fx1 ya. Nah, di sini berarti integral fx dx dengan batasan 0 sampai H itu menghampiri H per 2 fx1 ditambah fx0 ya. Atau kita bisa misalkan fx1-nya dengan f1, berarti menjadi integral fx dx dengan batasan 0 sampai H itu menghampiri H per 2 kali f1 ditambah f0. Integral fx dx dengan batasan 0 sampai H menghampiri H per 2 kali f1 ditambah f0. Ini adalah integrasi numerik dengan metode Newton-Cotes untuk satu buah selang ya, atau satu buah partisi. Nah, di mana H-nya itu adalah x1 kurang x0 per 2. Nah, rumus ini sama dengan mencari integrasi numerik dengan kaidah trapesium dengan metode Piast. Nah, sekarang kita akan mencari integrasi numerik dengan metode Newton-Cotes, kaidah trapesium dengan n buah selang ya. Nah, dari grafik Y sama dengan fx dengan batasan A sampai B, atau di sini A-nya sama dengan x0 dan B-nya sama dengan xh. Kita di sini akan dibagi-bagi menjadi n buah selang atau n buah partisi ya. Nah, hasilnya berarti integrasi fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri. Nah, untuk selang pertama berarti di sini adalah jaraknya dari x0 ke x1 ya. Di sini adalah jaraknya adalah H. Berarti ini partisi yang pertama itu adalah sama dengan integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 ya. Nah, kemudian untuk selang yang kedua atau partisi yang kedua berarti di sini adalah integral fx dx dengan batasan x1 sampai x2. Nah, kemudian untuk yang selang yang ketiga berarti di sini ditambah dengan integral fx dx dengan batasan x2 sampai x3 ya. Dan seterusnya hingga ke selang ke n, yaitu dengan batasan xn-1 sampai ke xn. Maka ditambah dan seterusnya tambah integral dari fx dx dengan batasan xn-1 sampai ke xn. Nah, berarti integral fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri. Nah, ini untuk integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 itu sama dengan H per 2 kali fx1 ditambah fx0, atau sama dengan yang tadi ya, yaitu interpolasi yang linier. Kemudian ditambah, nah integral dari fx dx dengan batasan x1 sampai x2 ini sama dengan H per 2 kali fx2 ditambah fx1 ya. Nah, kemudian ditambah di sini integral fx3 dengan batasan x2 sampai x3 itu sama dengan H per 2 kali fx3 ditambah fx2 dan seterusnya hingga ke integral fx dx di mana batasannya dari xn-1 sampai xn ini sama dengan H per 2 kali fxn-1 ditambah fxn. Nah, dari rumus yang tadi kita coba di sini H per 2-nya kita kumpulkan di depan ya. Berarti menjadi H per 2 kali fx0 ya, ini fx0 ditambah fx1 dari sini, kemudian ditambah fx1 dari sini, kemudian tambah fx2 dari sini, kemudian ditambah fx3 dari sini, kemudian ditambah fx2 dari sini, dan seterusnya. Ini harusnya ada tambah ya di sini.
Fn-1 dari sini ditambah Fxn. Nah, kemudian kita sederhanakan, berarti di sini adalah Fx1 ada berapa nih? Ada 2, berarti menjadi 2 Fx1. Nah, di sini Fx2-nya ada berapa nih? Ada 2, berarti menjadi 2 Fx2. Begitu juga dengan Fx3 dan seterusnya hingga ke Fxn-1. Pasti di sini juga di sebelumnya ada Fxn-1, maka di sini ditambah 2 Fxn-1, kemudian ditambah Fxn. Kalau Fxn ini adalah 1 ya. Nah, sekarang kita coba ganti Fx0-nya menjadi F0, berarti menjadi H/2 kali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 dan seterusnya hingga ditambah 2Fn-1 ditambah Fn ya. Nah, di sini kita bisa lihat ujungnya di sini adalah F0 dan Fn. Yang dua itu, yang ada koefisien 2 adalah dari F1 hingga ke Fn-1. Maka di sini kita bisa sederhanakan dalam bentuk sigma. Berarti menjadi H/2 kali F0 ditambah 2 ini dari ini ya. 2-nya kita pindahkan ke depan, berarti 2 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N-1 ditambah Fn ya. Nah, di sini sebetulnya mau sampai sini juga betul, mau Fn-nya dikedepankan juga boleh. Berarti menjadi H/2 kali F0 ditambah Fn ditambah 2 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Nah, sekarang di sini H/2 boleh kita sederhanakan nih, karena di sini yang di dalam sigma ada 2 ya. Berarti menjadi H/2 kali F0 ditambah F2 nih. Ya, ini kemudian ditambah H/2 kali 2 berarti menjadi H. Berarti di sini jadi H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Nah, ini integral Fx dx, di mana batasannya A dari A sampai B menghampiri H/2 kali F0 ditambah Fn ditambah H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Ini adalah integrasi numerik dengan metode Newton-Cotes kaidah trapesium ini untuk N selang atau N partisi ya. Di mana H-nya itu sama dengan B dikurangi A per N, dan untuk Xi-nya sama dengan A ditambah IH, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N, dan Fn-nya sama dengan Fxn ya. Nah, rumus ini sama dengan integrasi numerik dengan metode Piast pada kaidah trapesium dan segi 4 ya. Untuk membuktikannya silahkan tonton video metode Piast dengan kaidah trapesium dan metode Piast dengan kaidah segi 4. Nah, di sini contoh. Hitunglah integral dari E pangkat X cos X per integral dari X tambah 1 dx, di mana batasannya dari 0 sampai 1,2 dengan kaidah trapesium bila H sama dengan 0,1 ya. Nah, penyelesaiannya berarti di sini adalah Fx-nya adalah E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1. Nah, berarti di sini kita akan mencari jumlah selang atau jumlah segmen atau N atau jumlah Piast juga ya, sama. Nah, di sini di mana H itu rumusnya adalah B dikurangi A per N. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari N-nya. Berarti N-nya adalah B dikurangi A per H ya. Nah, di sini kita coba substitusi, B-nya adalah 1,2, A-nya 0 dan H-nya 0,1. Berarti di sini 1,2 dikurangi 0 adalah 1,2 dibagi 0,1, berarti sama-sama satu angka belakang koma, berarti sama dengan 12 dibagi 1, yaitu di sini menjadi 12 selang atau 12 segmen atau 12 bias ya. Nah, sekarang untuk nilai integrasinya berarti di sini adalah integrasi dari Fx dx dengan batasan A sampai B. Ini menghampiri H/2 kali Fx0 ditambah
Fn ditambah H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Nah, berarti H per 2 kali F0 ditambah F12 yang ini ya. Kemudian ditambah H kali delta, H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1. Berarti di sini N-nya adalah 12. Berarti I-nya dimulai dari 1 sampai 11. Berarti H kali Fi ditambah F2 dan seterusnya hingga ke F11. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke Excel ya. Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa N-nya adalah 12 selang atau 12 pias atau 12 segmen ya. Di mana XI-nya sama dengan A ditambah IH ya. Berarti di sini adalah kita mencari I, XI dan FXI, di mana I-nya itu adalah di sini terdiri dari 12 selang atau 12 segmen atau 12 pias. Nah, di sini untuk mengisi I-nya dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja. Ini sampai 12 ya. Nah, di sini sudah saya persiapkan karena di sini selangnya sampai 12 atau segmen atau pias sampai 12. Untuk mencari XI itu adalah rumusnya XI sama dengan A ditambah IH. Ingat, di sini A-nya itu adalah batasan awal yaitu 0. Berarti sama dengan 0 ditambah I-nya itu kita dari sini kali H-nya adalah yang ini ya, 0,1. Enter. Nah, ini adalah 0,0. Nah, di sini kemudian kita tinggal tarik aja. Nah, selesai. Nah, di sini dari 0,0 sampai 1,2 atau 1,20 sama kan batasannya, dari 0 untuk integralnya sampai 1,2 atau dari 0,00 sampai 1,20. Nah, setelah ketemu perhitungan ini, maka kita akan mengisi FXI ya, di mana Fx-nya adalah E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1 ya. Berarti sama dengan di sini E pangkat X berarti E pangkat X kita pakai kurung karena ada bagi ya biar rapi. Berarti di sini ingat kalau E pangkat X itu EXP, numbernya berarti dari XI ya, atau dari B ini ya, kemudian dikali dengan cos ya, berarti dikali dengan cos, kemudian numbernya adalah yang ini ya, B8. Kita tulis saja, kemudian kurung tutup lagi, dibagi dengan akar. Ingat, akar itu adalah SQRT. Oh, ini nih ada, mau klik ini langsung, mau ditulis juga nggak masalah. Berarti di sini adalah X tambah 1. Berarti X tambah 1 di sini adalah B8 tambah 1 ya. Kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, dapat adalah 1 ya. Nah, untuk selanjutnya kita ditarik saja. Oke. Nah, kita dapat sampai dari 1 Fxi-nya dari 1 sampai 0,8111 ya. Nah, sekarang yang paling mudah kita mencari Fi ditambah dan seterusnya hingga ditambah F11 ya, untuk mencari yang ini nih. Untuk mencari yang ini dulu. Berarti di sini sama dengan kita menggunakan sum saja di jumlah antara F1, di sini F1 sampai ke F11 ya, kurung tutup, enter. Maka didapat 12,2289. Nah, sekarang kita akan mencari secara keseluruhan dari H per 2 kali F0 ditambah F12 ditambah H kali F1 sampai ke F11 ya. Berarti di sini rumusnya adalah sama dengan H, di mana H-nya 0,1 dibagi 2, kemudian dikali di sini F0, bukan 8 kali ya, F0, kita menggunakan kurung ya, F0 berarti ini sama dengan C8 ditambah F12, yaitu sama dengan C20, kurung tutup, kemudian ditambah H. Oke,
Oke, kurung buka, H-nya adalah 0,1 dikali. Di sini jumlah dari F1 sampai F11, berarti kali ini kurung tutup. Oke, nah dapatlah 1,313444. Nah, berarti di sini integral dari F angkat X cos X per akar dari X tambah 1 dx dengan batasan 0 sampai 1,2 dengan kaidah trapesium, bila H sama dengan 0,1 didapat 1,31344. Terima kasih.